Shalom semua warga kerajaan. Saya mau beritahu kalau kita memberitakan kerajaan Allah, kita ini dalam order dari kerajaan yang berbeda dengan dunia ini. Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, bukan soal makan minum, tapi terdiri dari kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita melihat kehidupan daripada 7 diaken yang pertama dalam gereja mula-mula di Yerusalem ya. Bukan di Roma, Antioquia yang lain, Yerusalem. Dan kita lihat di situ bahwa salah satu tokohnya bernama Stefanus, artinya mahkota kemenangan. Dia penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Luar biasa, punya honest report. Punya yaitu catatan rekor yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah mengatakan dengan jelas bagaimana sejumlah besar orang menjadi percaya akibatnya, dan juga sejumlah besar imam, para pemimpin daripada orang-orang Israel menjadi percaya. Stefanus penuh dengan karunia, perhatikan, full of grace, full of power. Ayat ke-8 ya, kita lihat bagaimana full of faith. Faith di sini saudaraku juga full of grace, penuh kasih karunia. Karena itu di dalam saudara mengerti ini, orang yang biasa jadi luar biasa. Orang yang ordinary jadi extraordinary. Memang saudara dan saya bukan orang yang luar biasa, kita biasa-biasa aja. Tapi Tuhan yang luar biasa bekerja melalui kita. Dan kita tahu Stefanus ini full of the word of God. Saudara mau dipakai Tuhan, kita baca dalam Kisah Rasul 7, itu khotbah terpanjang. Dalam kisah para rasul. Lebih dari Petrus, lebih daripada Paulus, saudaraku. Dan kita lihat bagaimana dia menjelaskan, yaitu mulai Musa dan kemudian David sampai kepada Kristus. Semuanya berpusat pada Kristus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus cuma cerita tentang Yesus, tidak tentang diri kita sendiri. Dan dia juga bukan cuma full of the word of God, dia juga penuh dengan miracles, full of miracles. The gift of miracles itu diberikan saudaraku, supaya kalau orang tidak percaya berita yang kita sampaikan, mereka akan percaya dengan tanda-tanda yang terjadi. Karena Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita. Pertama, heal the sick. Sembuhkan orang sakit. Kedua, cast out demons. Usirlah roh-roh jahat. Itu perintah buat semua orang percaya, saudara. Semua murid. Tidak buat semua manusia. Yang ketiga, cleanse the leper. Berapa banyak saya ketemu pemuda atau pemudi yang jadi rendah diri karena psoriasis. Belum sampai kusta, saudara ya. Itu bisa disembuhkan. Yang dunia tidak bisa menyembuhkan. Dan terakhir, raise the dead. Itu perintah, bukan alegori, ya, bukan hiperbolik, tetapi itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan, apa Pak Ari bisa ngalami? Koma sudah, mati belum, tapi sebentar lagi. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau yang lainnya sudah, saudaraku. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang yang keluar sisik, seperti sisik besar-besar. Saya tanya, di rumahmu ada benda-benda antik? Ada guci yang dulu tempat untuk penyembahan. Gambarnya naga, saudaraku. Ketika itu dihancurkan dalam nama Yesus, penyakitnya sembuh. Banyak hal yang dunia tidak bisa lakukan, warga kerajaan akan melakukannya. Seperti Stephen. Tetapi dimulai dengan pelayanan mengurusi janda-janda miskin. Lakukan itu dan hati Tuhan bersama dengan engkau. Immanuel, Tuhan menyertai Anda. Be filled with faith, grace and Holy Spirit. God bless you. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu semua di tempat ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Sugiarto, juga ke Pak Andreas. Terima kasih ya buat kepercayaannya. Dan hari ini saya mau membagikan satu kesaksian, yaitu bagaimana Tuhan itu melepaskan kami dari jerat hutang. Dan bagaimana status kami dari budak itu diubahkan jadi orang merdeka gitu. Nah tapi jujur ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang tahu saya, yang benar-benar tahu gitu ya, saya itu orangnya sebenarnya cukup introvert. Saya tuh orang itu lebih banyak di balik layar gitu. Jadi nggak suka kayak tampil seperti jujur aja nggak suka gitu. Tapi Tuhan ingatkan satu hal, bahkan dua hal.
Di kitab Wahyu Tuhan ngomong ya, apa sih yang mengalahkan iblis itu? Ada dua kan, satu oleh kuasa darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian kita. Nah dari situ saya, oh iya ya Tuhan ya, kalau enggak kesaksian gimana mau mengalahkan kuasa iblis? Jadi ya saya terima, dengan iman saya terima juga, saya percaya gini, saat kesaksian ini disampaikan, kuasa hutang diputuskan di tempat ini. Amin. Dan juga karena ini saya anggap rumah sendiri ya, sudah ibadah sama-sama di tempat ini, saya nanti mau bagi dua kesaksian. Maksudnya pertemuan ini yang pertama, nanti kalau diundang lagi loh ya, kalau diundang lagi, nanti ada yang kedua. Karena ini kan pengalaman hampir setengah hidup saya gitu kan, tidak mungkin saya buru-buru selesaikan sekali pertemuan gitu. Jadi yang pertama ini saya akan kasih ke Bapak Ibu satu pengertian, satu pondasi yang kuat. Apa sih jerat hutang itu? Jangan kita sampai ikut terjerat gitu ya. Itu yang hari ini gitu. Nah, Tuhan juga ingatkan satu hal lagi kepada saya itu gini Bapak Ibu. Kamu ingat loh, kamu itu mulai kerja kan 2003. Kamu ingat, kamu waktu itu pernah doa tuh. Tuhan, lepaskan aku dari jerat hutang ini. Sehingga satu hari nanti Tuhan, kalau Tuhan sudah bebaskan saya, biar jadi kesaksian buat banyak orang ojo seperti saya zaman dulu itu. Nah, dari situ saya ngomong, oh ya saya diingatkan 2 kali, oh ya sudah Tuhan, baik. Tunduk, taat, dan hari ini harinya tiba. Saya percaya buat Bapak Ibu semua yang datang pada hari ini, juga teman-teman atau siapapun yang mendengarkan secara online pada pagi ini, saya percaya ini bukan kebetulan. Tapi Tuhan mau beracara dalam hidup saudara, atau di keluarga saudara, atau teman-teman saudara. Kadang kita enggak tahu loh, bisa loh orang tua anaknya hutang, orang tuanya enggak tahu. Orang tua hutang, anak-anak enggak tahu, bisa juga kan. Suami hutang, istri enggak tahu. Istri hutang, suami juga enggak tahu. Jadi saya percaya bahwa kalau kesaksian ini memang benar-benar Tuhan pengen Bapak Ibu dengar, kuasa hutang diputuskan. Amin. Baik. Next. Nah, saya akan mulai dengan ini ya. Bapak Ibu tahu ini bacanya apa? Apa? Kongsi fa cai, ya benar. Jadi sekalian ya, ini kan barusan Imlek, baru minggu lalu saya mau ngomong kongsi sinien, kongsi fa cai ke Bapak Ibu semuanya ya. Nah sebenarnya Bapak Ibu, kenapa kalau saya keluarin ini cukup unik Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Saya bagi ya, kongsi ini artinya apa? Kongsi itu artinya selamat, selamat, ya selamat. Nah, fa cai kata yang kedua ini. Nah, yang belakang ini, itu unik sekali. Bapak Ibu tahu nggak kira-kira artinya apa? Fa ya kalau saya bagi ya, saya pecah ya. Fa itu artinya berkembang. Cai itu artinya kekayaan. Kekayaan, kekayaan. Sugih, sugih gitu ya. Biar kena ya. Jadi saya yakin ya, seluruh dunia itu enggak ada kan yang ngomong semua tahun baru ya. Selamat ya, tambah sugih, tambah kaya gitu, ada enggak? Enggak ada ya, orang Jawa, orang Sumatera, orang luar pulau manapun kan enggak ada ya orang ngomong gini ya. Semuanya, tapi ini orang sering ngomong seperti itu. Nah, itu ciri khas orang China gitu. Mereka ngomong seperti itu, mereka berharap tahun baru itu Bapak Ibu semakin sukses, semakin kaya. Jadi ini unik sekali gitu. Nah, kenapa saya nyampaikan ini? Saya ini keturunan ketiga Bapak Ibu. Jadi kakek saya itu asli, Toto dari mainland China memang datang ke Indonesia. Lalu orang tua saya sama ya, dari keluarga papa, keluarga mama, itu dua-dua memang dari China semua memang. Orang tua mereka, jadi kakek nenek saya itu semua dua belah pihak itu dari China semua, terus lahir orang tua saya, barulah saya. Nah ini ada ini, dua ini lagi nih generasi keempat anak-anak saya ini.
Berarti mereka generasi keempat gitu. Nah, kan Bapak Ibu tahu kan kalau semua keluarga Chinese gitu ya, itu kerjaannya kira-kira apa? Dagang, ya memang mau apa lagi ya toh. Mereka kan pakai uang untuk menghasilkan uang lah. Semua mau jadi pejabat, bisa enggak? Saat itu loh ya, dari zaman-zaman dulu itu loh, tahun 1900 sekian itu, waktu awal-awal itu, kan enggak bisa kan? Jangankan dulu, sekarang pun mungkin enggak segampang itu juga gitu ya. Mau nyalon jadi pejabat enggak segampang itu gitu. Mau jadi presiden apalagi enggak segampang itu gitu. Nah, memang keluarga saya itu memang dari keluarga pedagang semua. Tapi ada satu peristiwa Bapak Ibu. Saat saya masih kecil, masih SD, itu omongan orang tua saya gini. Orang tua saya itu punya gudang juga ya, dulu yang papa saya itu dagang hasil bumi, mama saya itu jual seperti itu Bapak Ibu, toko kelontong tahu ya, tapi punya gudang gitu. Jadi kalau sekarang mungkin toko-toko supermarket gitu ya, tapi yang zaman dulu ya. Mereka itu satu hari pernah ngomong ke saya dan saya ingat sampai hari ini. Waktu itu saya mungkin masih SD, itu saya masih ingat dengan jelas. Semua ini punya ibang. Gitu. Saya enggak ngerti ya, jujur. Saya masih SD, masih kecil, saya enggak ngerti loh. Maksudnya apa ya? Saya lihat gini beras, gula, sabun cuci. Loh, ini kok punya ibang? Maksudnya apa? Saya enggak ngerti. Ya sudahlah, waktu berlalu. Next. Saya 98, saya lulus SMA, waktu kerusuhan, tepat puncak kerusuhan itu saya lulus SMA, saya lanjut S1, next. Tahun 2003 itu saya lulus kuliah. Saya sudah tahu waktu itu Bapak Ibu, karena setelah kuliah mau ngapain? Ini banyak yang masih muda ya di sini ya, beberapa masih muda ya. Kalian harus tahu loh, tujuan goal kalian itu apa gitu. Saya sudah tahu 2003 lulus kuliah itu saya mau langsung pulang, langsung bantu orang tua kerja. Kenapa? Karena saya ini anak paling kecil. Jadi waktu tahun 2003 orang tua papa saya terutamanya itu sudah umur 56 tahun. Kalau mungkin zaman sekarang 55 itu pensiun Pak ya, benar ya. Kalau kerja di corporate loh ya, itu 55 tahun pensiun. Jadi saya tahu lulus kuliah saya akan pulang, saya tidak akan cari kerja ini itu, saya fokus. Saya tahu saya mau akan kerja bantu orang tua saya. Next. Nah, tahun 2006 itu tahun awal pertobatan saya. Gitu. Jadi sudah berapa tahun ya, kalau sampai tahun ini 17 tahun ya. Iya 17 ya. 17 ya, lumayan lah ya, sudah ada umur ya, sudah dewasa ya, 17 tahun ya. Nah itu waktu itu ada pendeta Benny Hinn datang KKR di pantai Ancol sana, di Karnaval Ancol, itu Maret 2006. Nah, saya ngucap syukur Bapak Ibu, saat waktu ada KKR itu, sebenarnya sehari sebelumnya, itu adiknya Pastor Benny Hinn, itu Henry Hinn, dia itu ada satu kebaktian dulu. Ini kan KKR ya, KKR di Pantai Ancol itu mungkin total 3 hari jutaan orang mungkin yang datang. Tapi 1 hari sebelum itu adiknya namanya Henry Hinn, dia itu ada satu KKR juga, tapi di gedung. Saya lupa gedungnya Jakarta International apa gitulah. Saya lupa, cuman saya ingat juga waktu itu Pak Arifin yang jadi penerjemahnya gitu. Nah hari itu, sekitar tanggal 23-24 Maret itu, saya terima 2 hal penting gitu. Yang pertama, saya terima keselamatan di hidup saya. Itu pertama kali saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Itu yang terpenting. Dan yang kedua, ini mungkin perkara agak supranatural ya. Jadi setelah terima Tuhan, sejak malam itu, saya ngalami satu hal itu gini. Bapak Ibu pernah enggak mungkin diet ya, diet kebablasan. Atau pengen kurus kebablasan, atau sampai lupa makan, sampai ndredeg itu pernah enggak? Pernah ya? Pernah kan? Nah, saya ngalami seperti itu Bapak Ibu. Saya hari itu bingung, loh kenapa ya kok aku seperti ini ya, makan juga sudah makan kan, tinggal di hotel makan. Saya ngerti ternyata, Tuhan ingat kamu itu haus dan lapar akan firman Tuhan.
Kan enggak pernah baca Alkitab, namanya baru terima keselamatan ya. Kan enggak ngerti baca Alkitab itu apa gitu. Kan bukankah Alkitab itu juga ngomong, aku adalah roti yang turun dari surga. Jadi dua peristiwa itu saya anggap waduh itu penting sekali gitu. Jadi kalau enggak baca, kalau lagi ndredeg ini seperti orang yang kelaparan atau kehausan itu, baca firman itu reda. Oh iya. Jadi mulai hari itu terus belajar, baca firman lagi. Karena apa? Karena kalau enggak baca, ya itu Bapak Ibu, ndredeg itu seperti orang kelaparan tadi itu. Jadi saya ngucap syukur dua hal itu. Nah, karena bidang pekerjaan kita itu di bidang wira swasta, Tuhan banyak kasih pengertian dan pengajaran di bidang pekerjaan saya gitu. Terutama di bidang marketplace ya. Bisa next. Next. Ada satu firman Tuhan yang ingatkan saya satu ini. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Kelihatan jelas. Mazmur 24 ayat 1 kita baca sama-sama. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi di segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Baik. Saya mau tanya Bapak Ibu ya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Empunya. Ini apa? Apa? Pemilik ya? Benar ya? Nah, di firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan satu hal seperti ini ke saya. Kalau Bapak Ibu semua ke, ini daerah Lembah Dieng ya, kan orang itu seneng gitu loh, ketemu satu orang, ini loh sing duwe Lembah Dieng, lek dateng harus salaman dulu, atau kita ke Araya, wih Bapak ini loh punya Araya, bangga gitu ya. Kalau ini sing punya Malang ini, kita harus ke Malang harus ke rumah dia dulu gitu. Dia merasa bangga gitu. Nah, tapi firman Tuhan ini kan luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang di dalamnya. Itu definisi Bapak kita. Nah Tuhan ingatkan satu hal gini, lah terus kalau anakmu tanya, Pak, Tuhan itu siapa Pak? Tuhan itu pemilik langit dan bumi dan semua isinya. Lah kok Papa kok utang-utang? Mau jawab apa Bapak Ibu? Anak sekarang pintar-pintar luar biasa, mana bisa kita bohongi atau apa? Pertanyaannya kan kritis toh. Yang punya anak kecil-kecil saya percaya ngerti kan, pertanyaan anak-anak itu tambah lama tambah kritis kan sekarang ini. Lah saya kan bingung, lah mau jawab apa? Kalau memang seumpama, saya ini orang paling kaya di Malang gitu. Terus apakah cocok sama anak saya keliling gitu? Minta uang pangkal sekolah, minta modal kerja, apa cocok? Tuhan ingatkan satu hal itu. Loh kalau Tuhanmu itu pemilik empunya bumi serta isinya, harusnya kamu kan mengandalkan Dia. Gitu. Kan bukan yang lain. Next. Kita sekarang belajar. Musuh terbesar Tuhan itu siapa? Menurut Bapak Ibu siapa? Musuh terbesar Tuhan. Iblis? Ya? Musuh terbesar Tuhan itu bukan iblis. Iblis itu kecil, enggak ada apa-apa. Dia itu malaikat yang jatuh kok. Dia enggak ada apa-apanya bandingkan Tuhan. Dia sudah kalah waktu Yesus mati di atas kayu salib. Itu sudah finish, selesai. It is finished, Tuhan ngomong gitu. Kita lihat ayatnya, siapa yang musuh terbesar Tuhan ya. Kita baca sama-sama juga Bapak Ibu, Matius 6 ayat 24, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada
Mamon. Ini Bapak Ibu, ini musuh terbesar Tuhan. Bahkan kadang mamon itu bisa menggantikan Tuhan, benar atau enggak? Percaya enggak? Saya buktikan ya. Kalau semua kita dalam posisi utang nih ya, mungkin orang akan ngomong gini, wis gak usah korban-korban lah, aku kasih 50 juta ya beres urusanku. Bener toh? Kita bayar orang selesai, korbannya nanti aja gitu. Berapa banyak itu terjadi gitu. Jadi pengertian pertama ini di marketplace yang Tuhan kasih ke saya ini benar-benar kena gitu. Ingat loh, papamu siapa? Tuhan yang kita sembah itu siapa? Gitu ya. Next. Ini pengertian dua yang Tuhan kasih ke saya. Kita baca sama-sama juga. Amsal 22 ayat 7. 2, 3. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Yang berhutang menjadi apa Bapak Ibu? Budak. Saya baca ini kaget. Loh, berarti kalau kita utang nih, kita itu jadi apa? Jadi budak loh. Orang enggak sadar, mungkin kelihatannya masih biasa. Enggak kelihatan toh, orang utang kadang enggak kelihatan toh. Bener ya? Kadang yang utang lebih keren daripada yang diutangi, bener atau enggak? Iya. Kadang yang utang bisa keluar negeri, yang diutangi tetap di Malang kok. Yang utang loh ya, yang utang itu bisa loh posting makan di sini mau akan di foto-foto gini ya. Yang ngutangi itu di rumah makan. Itu yang kelihatan. Tapi Tuhan ingatkan. Ingat loh. Ingatkan ke saya. Kamu utang sekeren apapun kamu tutupi seperti apa, di dalam roh kamu itu budak. Saya kaget Bapak Ibu baca ini, jujur saya kaget. Nah saya mau tanya Bapak Ibu, next ya. Konotasi budak itu apa? Kalau Bapak, jadi konotasi itu gini, kalau Bapak Ibu dengar kata budak, itu teringat apa sih? Kerja paksa, apalagi? Soro, terus? Enggak dibayar, apalagi? Yuk. Bapak Ibu dengar kata budak, itu kata yang baik atau enggak gitu dulu? Enggak baik kan? Next. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ini saya kumpulkan beberapa ini. Ini sebenarnya mungkin loh ya, harusnya lebih banyak lagi ini. Ya. Orang kalau, enggak ada lah hal-hal yang positif tentang budak itu sebenarnya enggak ada lah. Semua hal-hal yang negatif itu lekat di budak. Gitu. Kelihatan. Stres, gelisah, ketakutan, cemas, melarat, terbelenggu, terjerat. Ini terpaksa harus pakai bahasa Jawa yang bulet luar biasa. Kalau utang gampang, waktu bayar bulet. Lupa ya, kadang lupa. Itu ngelupa, bukan lupa ya, tapi ngelupa, ngelali. Ruwet, negatif, malu. Kerja paksa tadi sudah disebut, tersiksa, tidak punya hak, tidak berdaya, teror, depresi, bunuh diri, dan lain-lain. Hari itu Tuhan kasih firman ini, dia tanya ke saya gini. Saya diingatkan satu hal gini. Kamu mau statusmu itu budak? Sama juga pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu tahu berhutang itu sama dengan menjadi budak orang yang menghutangi. Pertanyaan sama juga saya
Tanyakan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu mau jadi jadi budak, punya status seperti ini? Saya percaya ya, enggak ada satupun yang mau. Enggak ada orang yang pengen di posisi ini, atau orang bangga gitu, oh aku punya status budak, wah ini ngikut ke aku terus gini. Seneng. Enggak ada, saya percaya. Kelihatannya baik, tapi dalamnya Bapak Ibu kan enggak tahu kan. Ya kan? Jadi dua hal itu Bapak Ibu. Next. 2007, saya ketemu calon istri saya, sekarang istri saya di sini. Nah, saya statusnya waktu itu ya, 2007, ya masih punya utang. Tapi ada dua hal yang saya ngomong gitu. Waktu saya awal-awal ketemu ya, sebelum melangkah lebih serius, karena sudah ngerti kebenaran kan enggak sembarangan. Saya ada dua hal. Yang pertama itu gini, istri saya dulu itu dia direkrut perusahaan internasional. Dan itu bukan jalur biasa ya, dia harus kompetisi sama beberapa, ya banyak orang lah. Mungkin seperti Indonesian Idol gitu ya, jadi ditanding berapa orang, berapa siswa yang lulusan terbaik itu dikumpulkan jadi satu ditanding. Nah istri saya terpilih salah satunya. Dan kerjaannya itu Bapak itu bukan di Malang. Tapi kerjaannya itu keliling. Nanti bulan ini di Jakarta, bulan ini di Lampung, bulan ini di Pasuruan. Jadi enggak di Malang terus. Saya itu ketemu waktu itu kan di Komsel. Saya itu juga bingung ya, ini gimana ya kok kerjaan ini kok di luar kota terus gitu ya. Satu hal pertama saya tanya dulu ke dia gini. Kamu ini stay di mana? Saya tanya gitu. Karena saya mikir kan gini, Adam dan Hawa itu diletakkan di taman mana Bapak Ibu? Di mana? Eden, kan bukannya Adam di Eden, Hawa di taman alun-alun kan enggak toh ya. Jadi di taman yang sama gitu kan ya. Saya enggak ngomong LDR itu buruk ya enggak ya. Itu karena saya diingatkan seperti itu. Saya tanya yang kepastian dulu, kamu ini di mana gitu. Yang pertama dia ngomong, oh aku di Malang. Oh iya boleh lah, berarti yang pertama ini sudah lolos gitu ya. Karena dia mau di Malang, karena dia bisa loh ditugaskan di Jakarta, mau di Lampung, dimanapun kan saya enggak tahu juga. Beberapa teman dia itu karena sudah lama kerja dikirim ke luar negeri gitu. Kan saya ngerti, saya posisi di Malang kan. Jadi yang pertama sudah lolos. Yang kedua ini yang berat ini. Saya ngomong, saya juga jujur ke dia hari itu ya. Aku kerja ini itu ada hutang bank. Dan itu hutang itu miliaran, bukan hutang kecil gitu. Kamu mau atau enggak gitu? Iya toh, kan lebih jujur kan. Bapak ya next ini seru ini seru ya. Kita belajar sedikit ya. Ini nanti jemaat GBI Rock Malang Lembadiang ini pintar semua ya masalah keuangan. Terutama yang ini ya, yang punya anak yang belum married ya. Ini harus menguasai baik-baik loh ini ya. Jujur ya, saya itu kurang suka akuntansi. Jujur aja. Saya itu bukan pecinta akuntansi. Tapi sampai hari ini saya harus pakai gitu. Nah, saya kasih Bapak Ibu trik. Mengerti, paham, simple, sederhana, tapi cespleng ya. Bapak Ibu ingat loh ya, waktu tahun ini itu saya belum bebas utang loh ya. Saya belum bebas utang, posisi punya utang banyak. Dan ini bisa bantu Bapak Ibu untuk screening calon mantu nanti ya. Anak saya juga masih kecil-kecil ya, ini juga saya pakai untuk screening saya juga loh, enggak sembarangan ini. Neraca keuangan itu seperti ini Bapak Ibu, ada kolom kiri, ada kolom kanan. Ya. Di neraca keuangan itu ada 3 hal penting yang Bapak Ibu harus menguasai. 3 hal aja, sebenarnya enggak sesederhana ini, lebih rumit lagi ya. Bapak Ibu ingat ini aja. Ini huruf, kalau dibaca ale. Ya. Neraca keuangan itu apa? Ale. Neraca keuangan itu apa? Ale. Kan gampang tuh kayak minuman itu loh. Jadi ngingetnya kan gampang. Ale.
Orang biasa kalau mau mantu ya pasti tanya dulu, punya apa anak ini? Kayak tadi, saya mau serius sama istri saya. Kan saya ngomong jujur di depan, aku punya utang. Tapi orang itu enggak sadar, orang itu sering tanya gini, kalau mau screening mantu, punya apa? Iya toh? Sedangkan Bapak Ibu harus tahu komposisi aset. Ya, kan pasti tanya, asetmu apa? Rumah, mobil, sepeda motor, apa lagi? Anak? Oh tanah, sorry. Tanah. Tapi Bapak Ibu harus tahu loh, komposisi di sini itu terdiri dari 2 bagian. Benar ya? Yang pertama itu liabilitas atau hutang. Yang kedua baru ekuitas atau modal. Jadi kalau orang punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya sepeda motor, jangan tertipu. Ini dapetnya dari mana dulu? Benar toh? Datang ke satu orang, ke calon suami ya, calon suami. Yang cewek ini kaget Bapak Ibu, datang lu. Rumahnya 1000 meter persegi. Rumahnya kecil sih, tanahnya 1000 meter persegi, rumahnya kecil 200. Semua taman hijau, kolam renang, di situ ada kijang binatang ya, bukan kijang itu loh, yang loncat-loncat itu loh. Bukan kijang, ya tapi di garasi juga ada kijang gitu. Jadi ada kijang hidup, ada kijang mati gitu ya. Terus dia lihat papanya mobilnya kotak gede hitam gini. Yang cewek terpukau. Yang dia enggak sadar itu dapat dari sini atau dapat dari sini. Jadi lain kali kalau Bapak Ibu mau screening calon mantu atau calon partner, Bapak Ibu jangan tanya asetmu apa. Tapi tanyakan yang sebelah kanan ini Bapak Ibu. Utangmu berapa? Modalmu berapa? Loh bener toh? Ayo jangan tertipu ya. Kalau dia punya semua itu modalnya 0, berarti semua dapat dari hutang. Harus hati-hati. Bapak Ibu harus pilah bener. Ya kan enggak sopan Pak tanya gitu. Ya enggak apa-apa. Berdoa, Tuhan kasih aku karunia membedakan roh, kasih aku karunia membedakan hutang dan karunia membedakan modal. Jadi Bapak Ibu jelas gitu. Jadi jangan terpukau yang tampak luar. Kalau orang ininya besar, sisi L-nya ini besar, tapi E-nya ini 0 bahkan minus, itu seperti Amsal yang ngomong tadi. Dia itu meskipun keren tapi budaknya orang lain. Jadi Bapak Ibu nangkep ya. Nanti hebat-hebat semua ini. Nanti pilih calon mantu, wah bahaya ini. Gerejamu di mana? GBI Rock. Waduh, screeningnya ketat sekali nih berarti ya. Oke, next. Ini data ini saya ambil tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu tanya, kami ku dari tadi ngomong utang. Utangmu ku piro sih? Pengen tahu enggak? Kalau enggak saya skip. Enggak usah ya. Perlu enggak? Ini sebenarnya tadi malam ya Bapak Ibu. Tadi malam saya dapat data terbaru 2023. Tapi menurut saya ya enggak akan signifikan lah perubahannya. Jadi di berita di bisnis.com itu ngomong seperti ini. Wah, ada 300.000 lebih warga Indonesia punya tabungan di atas 2 miliar. 2 miliar
300.000 orang punya di atas 2 miliar. Nah, saya cari lebih detail lagi Bapak Ibu. Orang yang punya uang di rekening banknya ya, di rekening bank 2 miliar itu jumlahnya 312.000 orang. Orang yang punya uang antara 2 miliar sampai 5 miliar itu lebih kecil lagi, 195.147 orang. Untuk yang 5 miliar ke atas, itu lebih kecil lagi Bapak Ibu. Itu 117.198 orang. Nah itu banyak atau enggak sih Bapak Ibu? Kalau 2 miliar banyak toh ya. 300.000 orang ini banyak enggak? Ya tergantung, kita bandingkan ke siapa. Kalau penduduk Indonesia 600.000 ya banyak, separuhnya. Tuh. Tapi kita kan ngerti Bapak Ibu, kalau penduduk Indonesia itu berapa yang terakhir ini, 275 juta orang. Berarti kalau 300.000 orang itu punya uang 2 miliar, itu yang prosentasenya itu cuma 0,1%. Jadi artinya apa? Dari 100 orang belum tentu ada 1 orang punya uang 2 miliar di rekening bank. Karena apa? 98% ya, 98% yang punya rekening di bank itu di bawah 100 juta. Nah, Bapak Ibu termasuk yang mana? Ini, atau tadi yang 98% gitu. Nah, hari itu, tahun-tahun awal, tahun-tahun 2000 itu, saya sampai tanya ke orang tua saya gitu ya, waktu 2003 tadi saya kan mulai kerja. Saya tuh tanya, utangnya kita itu berapa toh, Mak? Jadi di bank itu ada 2 rekening kredit ya. Itu ada 2, rekening utang itu ada 2, kredit bank ya maksud saya. Total 7M. Terus karena kondisi kita itu semakin tidak baik, awal-awal tahun 2000 tidak baik, ada saudara itu kasih kita pinjem 7 kilo emas. Hari ini emas 1 kilo berapa? Kalau gampang 1 juta gitu ya. Kalau 7 kilo ya Bapak Ibu hitung sendiri. 1 kilo kok 1 juta? 1 gram, 1 gram 1 juta. 1 kilo berapa miliar? 1M ya 7 kilo Bapak Ibu hitung sendiri. Bukan cuman itu Bapak Ibu, hari-hari itu ya, awal-awal tahun 2000 itu. Saya lihat ya, posisi penjualan dan posisi pembelian di tempat kita ya. Itu kita jual sama kita beli itu selisihnya 3M. Jadi beli lebih banyak, karena apa? Enggak bisa bayar, belum bisa bayar, itu selisih 3M sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa total jumlahnya berapa? Yaitu jumlahnya ya. Next. Nah, untung ini sudah menikah ya, 2009 ya. Saya jujur ya, saya tuh tanya ke istri saya gini. Aku ketemu kamu itu kan 2007. Kamu cerita enggak ke orang tuamu kalau aku punya utang miliaran gitu? Enggak cerita. Puji Tuhan, bukan salah saya ya toh berarti ya. Bukan salah saya toh. Lah terus kamu cerita kapan gitu? Saya sampai tanya lagi gitu, jangan sampai salah kasih kesaksian kan ya. Lah kamu cerita lagi kapan? 2008 setelah kita tunangan gitu. Terus kamu kasih tahu, ya kasih tahu, punya utang segini, kasih tahu. Lah terus mereka, ya syok lah. Tapi kan terlanjur. Sudah tunangan, sudah dikalungi Bapak Ibu. Tapi ya jujur aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di posisi tahun itu, apa mau punya mantu seperti saya? Enggak, jujur. Enggak. Ada yang mau? Hah? Mau enggak punya mantu seperti saya? Utangnya banyak. Enggak mau Ci ya? Enggak mau. Itu karena apa? Kebaikan Tuhan. Saya sudah cerita, bukan saya enggak nutup-tutupi loh ya. Kan banyak loh. Kayak tadi ya, mau menikah enggak jujur.
dilandasi ketidakjujuran. Kalau mau utang ya wis ngomong aja lah. Tapi yang penting kan, spiritnya bukan mau jadi budak terus toh. Tempat ini juga sama kan, spiritnya mau lepas jadi orang merdeka. 2009 kita menikah. Saya pikir, oh puji Tuhan, untung loh ya, sempat diocehi kayaknya dia. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Sudah dikalungi baru cerita gitu. Saya tidak tahu, nanti Bapak Ibu tanya sendiri ya, itu dia jelaskan gimana gini. Kok bisa? Tapi karena itu sudah kadung gitu, jadi ya 2009 akhirnya kita menikah. Ada beberapa Bapak Ibu yang datang ya waktu itu ke pernikahan saya. Next, tahun 2011, anak saya yang pertama ini lahir gitu. Nah mau punya anak kan bingung lo kasih nama apa ya, tapi Tuhan ingatkan satu hal, kasih anak ini nama Yobel. Waktu itu Bapak Ibu ya, cuman 2 orang yang tanya ke saya ya. Satu, Pak Roni tanya saya, kenapa anakmu namanya Yobel? Saya kan ya bingung mau jawab apa gitu ya. Saya kan orangnya introvert gitu ya. Saya cukup introvert lah, saya bukan orang terbuka, gampang ngomong, ini sebenarnya juga enggak. Ya kan saya enggak mau, Pak, utangku miliaran Pak. Jadi anakku tak kayak nama Yobel gini. Saya enggak cerita seperti itu. Ada juga satu teman Taiwan saya, 2 orang saya ingat, cuman 2 yang tanya. Anakmu ini ya, karakter ini Bapak Ibu ya. Karakter ini enggak tahu kelihatan jelas tak ya dari belakang ya. Sisi ini itu artinya Tuhan, yang ini Shuangxi. Kalau Bapak Ibu ada orang-orang Chinese menikah itu Shuangxi. Ini artinya kebahagiaan yang dari Tuhan. Teman saya itu tanya gini, orang Taiwan, karena dia ngerti kan, huruf Mandarinnya dia kan ngerti. Dia tanya gini, loh kenapa anakmu namanya Utuanxi? Ini namanya raja loh, ini bukan orang sembarangan, orang di, Bapak Ibu ke mainland China, ke Taiwan, enggak sembarang orang punya nama ini namanya raja, baru dia boleh nama ini. Nah ini loh, Si. Ya saya ngomong, loh ya kita kan keturunan raja toh memang. Oh iya toh Bapak Ibu kan juga loh, Bapak Ibu keturunan raja kan. Iya toh Bapak Ibu semua keturunan raja kan tempat ini. Jadi saya ngomong, ini kebahagiaan yang dari Tuhan. Saya jelaskan kata per kata ini. Gitu. Tapi waktu Pak Roni datang, waktu tanya, waktu itu saya enggak jelaskan. Saya cuma jawab, ya artinya bagus Pak. Karena kita tahu ya di Imamat 25 itu kan ngomong, sebenarnya tahun Yobel itu apa sih? Tiap 50 tahun sekali ya, 7 kali 7 plus 1 itulah tahun Yobel. Ada beberapa arti di tahun Yobel itu. Kan harta warisan yang sudah dibeli itu harus dikembalikan loh ke pemilik yang semula. Dan di tahun Yobel tanah itu enggak boleh digarap. Yang terpenting ketiga, itu semua budak Israel itu harus dimerdekakan. Dan ada satu tradisi ya waktu tahun Yobel. Hutang-hutang itu dilunasi, dihapuskan, bukan dilunasi. Hutangnya tetap ada, enggak usah bayar tapi dihapuskan. Jadi saya ngomong, wah ini nama bagus sekali gitu. Saya tuh jujur heran ya, nama bagus gini ya, kok jarang ya orang pakai ya. Di sekolah anak saya sekolah Kristen ya, itu saya tanya gitu. Enggak ada loh, dari TK, toddler ya, sebelum TK sampai SMA itu satu pun enggak ada yang nama Yobel. Bahkan dia juga ngomong, Pak, namaku ini jelek Pak. Waneh, dibully Bapak Ibu. Apalagi kalau les ya, les bahasa Inggris Bapak Ibu, itu sekolah Kristen loh ya, itu sekolah Kristen ya. Kalau dia les Inggris, Bapak Ibu tahu kan, yang terkenal itu, kan enggak semua orang Kristen loh. Namamu iki opo toh? Iya dah. Lah saya tanya Bapak Ibu, ada enggak sih teman-teman Bapak Ibu nama Yobel? Kan enggak ada. Hampir-hampir enggak ada kan. Dia ngomong sampai saya gini, Pak, aku ganti nama gitu loh Pak. Jangan nama ini. Tapi ya sudahlah, saya kan juga enggak bisa Bapak Ibu jelaskan kenapa sih kok, pokok saya cuma ngomong, Bel, namamu itu bagus. Kamu itu, namamu itu indah, itu ngandung satu yang supranatural buat keluarga kita gitu. Karena apa? Karena saya ingat Yobel, di sini ingat tahun bebas utang. Jadi semakin, anak saya lahir kan tahun 2011, itu masih posisi utang loh.
ada hutang masih. Setiap kali saya manggil Yobel waktu lahir ya, itu artinya saya ngomong bebas hutang gini ya. Yobel, jangan gitu ya. Bebas hutang gitu. Bebas hutang. Lah tapi kalau namanya bukan Yobel terus saya ngomong bebas hutang, bebas hutang, bebas hutang. Wedan orang ini. Cocok sama konotasinya tadi itu ya. Bukankah di Alkitab juga ngomong hal yang sama? Waktu Abram diubah jadi Abraham, bapak segala bangsa, dia satu anak pun tidak punya. Benar kan? Jadi bapak ibu yang nanti mau punya anak atau mau kasih nickname, kalau sudah punya nama ibu mau kasih nickname, pilih nama yang bagus. Itu seperti doa, seperti deklarasi iman gitu. Saya ngomong Yobel, enggak tahu. Sejak 2011 sampai lunas semua, enggak punya KPR, enggak punya cicilan, enggak punya apapun, utang bank semua lunas, emas sudah lunas. Itu sudah ngomong Yobel berapa kali? Ribuan kali, puluhan ribu mungkin, ratusan ribu ya, bertahun-tahun. Dan juga saya ngomong, nama ini harus jadi tonggak di keluarga kita. Ingat, tidak boleh utang lagi, apapun kejadiannya. Next, saya sudah mau selesai, Bapak Ibu. Filemon pesan ke saya 30 menit, tidak boleh lebih. Jadi saya mau selesai sudah sekarang. Saya akan bagikan buat Bapak Ibu 3 pola penting. Bagaimana sih biar kita itu bisa terlepas dari jerat hutang. 3 pola ini saya jalani Bapak Ibu. Semenjak saya kenal kebenaran. Waktu saya KKR di tempat Benin terus mengenal firman Tuhan. 3 pola ini saya jalankan terus. Sebenarnya pola itu apa sih? Pola. Next. Pola itu adalah bentuk atau model yang punya keteraturan. Saat pola itu dilakukan secara berulang sehingga bisa mendapatkan hasil yang diprediksi. Pola itu seperti ini Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kita pasti lewat satu diulang-ulang gini loh, diulang-ulang. Yang pertama itu pagi, siang, sore, malam, besok pagi lagi. Kalau di negara 4 musim juga ngomong ada musim panas, musim gugur, salju, semi, terus diulang-ulang. Lahir, hidup, pasti meninggal satu hari. Dan itu diulang-ulang, semuanya sama. Nah pola pertama Bapak Ibu, yang saya mau bagikan. Tuhan ngomong seperti ini, kita baca sama-sama ya. Pola pertama itu adalah mengubah. Kita harus ubah pola pikir kita, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca sama-sama Yohanes 8 ayat 32. 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang percaya katakan, amin. Next. Tadi kita sudah baca di Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Bapak Ibu terima ini sebagai kebenaran dulu. Saya percaya ya dari paling depan sampai ujung paling belakang itu tidak ada satupun yang bangga jadi budak. Kita itu orang merdeka di hadapan Tuhan. Tebus itu bukan cuman dosa kita, tapi semuanya selesai di atas kayu salib. Karena apa? Kalau Bapak Ibu tidak terima kebenaran ini, sulit mau ngomong, sulit mau menjelaskan gitu ya. Saya tuh ada satu saudara gitu ya, orang di luar kota ya. Saya tuh kan kepingin gitu loh ya. Saya tahu dia ada utang gitu. Saya kan mau, ya kepingin dia juga, ya kita sudah enggak utang ya kamu juga jangan utang lah. Gampangnya kan seperti itu kan. Nah tapi dia enggak percaya juga enggak terima. Ya kan enggak bisa. Lah iya kamu modalmu. Loh modal dia enggak ngerti ya boleh dulu utangnya segitu banyak ya. Orang kalau dia ngomong gini, orang kalau kerja itu pinjam uang dulu, nanti hasil lebih gede, pinjam lebih gede lagi, digolong, tambah gede, digolong lagi, baru itu bisa berhasil. Lah kalau sudah ketemu seperti itu, Bapak saya ya enggak bisa ngomong apa-apa, benar toh. Dia enggak terima. Tapi saya tahu jemaat jin itu hati seperti tanah yang gembur.
Dan saya percaya kok enggak ada satupun yang suka di posisi ini, enggak ada satupun gitu. Saya mau cerita Bapak Ibu ya, enggak semua usaha itu butuh uang Bapak Ibu, percaya enggak? Usaha yang paling penting itu ya, kejujuran, kepercayaan, integritas. Dulu kalau awal-awal jujur ini berat ya. Karena orang apa? Orang itu sudah didoktrin mau kerja pinjem uang, mau kerja pinjem, gulung, pinjem lebih besar lagi gulung. Itu yang umum. Tapi setelah lewat dari semua ini saya ngerti itu bukan yang terpenting. Karena posisi seperti sekarang ini Bapak Ibu ya. Orang kita itu bukan cari uang, tapi orang yang punya uang itu yang cari kita. Contoh nih ya, contoh. Posisi sekarang ya, sekarang. Kalau saya ini seumpama jualan mobil bekas seumpama ya. Satu mobil harga berapa kira-kira? 100 juta gitu seumpama ya, satu mobil 100 juta. Waduh, ini terus orang berhitung, kita harus utang bank ya 300 juta, 3 mobil kita untung 10 juta, nanti kita bayar bunga, kita lipat lagi 5 mobil, 10 mobil sampai miliaran. Itu pemikiran yang normal secara dunia. Tapi saya percaya seperti ini dan ini saya alami. Kalau Bapak Ibu itu orang yang jujur dan bisa dipercaya dan integritas, supplier itu tidak akan minta uang ke Bapak Ibu. Dia akan taruh mobil itu ke tempat Bapak Ibu, enggak usah bayar. Tapi nanti laku baru bayar. Nah orang kan enggak percaya itu kan. Pikirnya harus utang. Orang itu berlomba-lomba itu, apalagi dari masa pandemi ini ya, itu banyak orang yang jatuh gitu, banyak orang yang ditipu. Banyak orang yang utang terus tidak kembali. Ya memang ekonomi sulit iya, benar. 2020, 2022 itu masa-masa sulit, banyak usaha yang jatuh. Tapi orang yang punya uang dia juga cari orang bisa dipercaya gitu. Sebenarnya mereka punya uang tinggal dia berani tidak investasi ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu orang-orang yang bisa dipercaya, itu Bapak Ibu tidak perlu keluar uang. Orang itu invest ke Bapak Ibu. Ini loh barangmu. Kalau dulu ya, kalau utang bank itu gini Bapak Ibu ceritai. Utang bank nih ya, utang bank. Kita beli barang, kita jual. Terus lali, ini barang utang. Tadi kan ada yang ngomong toh, setelah utang lali. Waduh ini barang utang lali. Laku pikirnya duit sendiri. Jalan-jalan, beli mobil, beli apa. Nggak bisa bayar. Dia lupa dapat uang tadi 100 juta itu lagi kan hasil hutang gitu loh. Kan harus dikembalikan. Diteleponi, kapan kamu bayar? Tapi kalau Bapak Ibu sudah lepas dari masalah itu, nanti ngamuk itu bukan beda Bapak Ibu, teleponnya itu beda. Kalau dulu kan semua dikasih barang gini dibeli, kan enggak dibayar-bayar kan ngamuk kan, kamu kapan bayar? Oh iya, buletnya keluar yang tadi ya, bulet, ruwet, oh iya nanti. Dioce tiap hari di telepon, kapan ini sudah jatuh tempo loh, kapan mau bayar gitu kan. Tapi kalau nanti posisi sudah kebalik, dia yang percaya ke Bapak Ibu, itu nanti dia ngamuknya beda, tetap ngamuk, supplier itu tetap ngamuk, itu ciri khas supplier, saya sudah pelajari kok. Dia ngamuknya beda gini, kamu kok gak ngambil barang di aku sih, kamu ngambil orang lain ya. Jadi kebalik gini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus percaya gitu. Amsal ini ngomong keras, buat saya keras. Kamu kalau budak ya, jangan mimpi aneh-aneh lah. Jangan mimpi aneh-aneh. Kamu sampai kapanpun, ini ngomong ke saya Bu ya, ngomong ke saya Bapak Ibu ya. Kamu sampai kapanpun, ya hidupmu gitu-gitu. Tapi kalau kamu mau lunasi semua hutang ini, Tuhan akan ubahkan. Bangsa Israel itu ditawan di Mesir ratusan tahun, jadi budak loh. Tapi begitu dia mau untuk keluar, dia dimodali loh sama bangsa Israel, kasih emas, diusir bahkan keluar. Sebelum akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Saya percaya gini, kalau Bapak Ibu percaya status yang baru ini, bisa di next ya tolong. Status kita yang benar itu seperti apa? Tadi kan dia ngomong,
di Amsal, kamu itu utang, kamu itu jadi budak. Kamu itu akan jadi budak dari mengutangi. Tapi Bapak Ibu harus tahu, status Bapak Ibu itu ini loh. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu itu Bapak Ibu adalah orang bangsa yang terpilih. Kamu itu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu itu terima dalam roh. Mungkin belum terjadi apa-apa, Tapi di dalam roh, ada satu kisah Alkitab penutup. Next. Satu hari, Yesus itu meninggalkan kota Betania. Terus perutnya lapar kan. Terus Yesus lihat satu pohon ara. Dia lapar kepingin makan. Tapi tidak ada, kok tidak ada buah ya kan. Akhirnya apa yang dilakukan Yesus? Dia marah tuh. Ngomong gini, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Pohon itu dikutuk, kan perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Tapi mati langsung enggak pohon itu? Itu enggak langsung mati loh Bapak Ibu. Kalau kita lihat lebih detail lagi ya, besok ya pada hari berikutnya ketika Yesus murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Saat Bapak Ibu percaya ya, kalau Bapak itu bukan budak lagi, mungkin Bapak Ibu kelihatannya masih tidak ada perubahan. Tapi secara roh, sumber akar hutang itu sudah putus dari hidupnya Bapak Ibu. Kalau saya punya ini contoh semua tanaman mawar yang asli ya, terus saya potong, saya bawa ke rumah, kelihatan cantik enggak bunganya kelihatan cantik enggak? Bentar lagi Valentine ya toh, kita kasih bunga itu semua kelihatannya bagus, cantik. Tapi itu hidup atau mati? Sama Bapak Ibu, itu mati. Jadi sama seperti kondisi Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu sudah percaya hari ini Bapak Ibu putuskan, Tuhan, aku ini umat pilihan-Mu. Aku ini bukan budak. Secara roh sudah terputus dari sumber akar perbudakan hutang. Yang percaya katakan amin.